Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Oke pemirsa, selamat datang di dapur Papam. Dan ini Papam lagi ada orderan. Ini sebenarnya orderannya harusnya dikerjainnya malam, pagi udah dikirim. Tapi ini ada orderan yang masuk dadakan, jadi mesti langsung dikerjain gitu. Rezeki nggak boleh ditolak gitu. Dan ini sekarang kita mau bikin soft cookies, udah ada stoknya. Dan udah ada brownies gitu, jadi tinggal dibakar karena ini konsep kita adalah bake by order gitu. Jadi kita udah ada stoknya. Biasa sih stoknya tahannya palingan 2 hari udah habis gitu. Jadi kita selalu restock terus gitu. Ini soft cookiesnya, jadi soft cookies aku ada 2. Dan aku emang dari dulu kalau jualan nggak pernah mau banyak variannya gitu. Karena takutnya barangnya waste gitu atau kebuang gitu kalau nggak laku kan, jadi sayang. Jadi ini aku bikin ada orderan untuk soft cookies yang tanpa kacang ya, tanpa walnut gitu. Jadi udah ini tuh bikin ini tuh kalau udah dibentuk kayak gini tuh mesti diemin seharian. Jadi makanya kita nggak ready order banget, tapi bake by order kita bilangnya ya. Lu bikin, lu pesen, kita langsung bikin gitu. Jadi once udah udah payment, langsung kita order, langsung kita bakar gitu. Ini memang bentuknya seperti ini, Kak? Jadi itu sebenarnya mau dibentuk kayak apapun, nanti pada akhirnya dia bakalan melebar karena kan dia ada ininya ya, pengembangnya ya. Terus jadi dia bakal melebar, nanti kita bakal nge-reshape lagi gitu. Nah nanti bentuknya bakalan kayak soft cookies aja, bulat, pipih kayak begitu. Tanpa kacang, berarti kalau misalnya sama kacang ada lagi di belakang. Enggak, dimana, Kak? udah di belakang, Beda. udah di dalamnya, beda lagi. Ini bukan adonan yang pakai kacang. Yang pakai kacang ada di belakang. Bentar ya. Biasanya butuh waktu berapa lama sih, Kak? Dari kalau bikin dari nol? Bikin dari nol, bikinnya sih nggak terlalu lama ya. Cuman ada yaitu proses didieminnya itu sejam seharian. Jadi nggak bisa langsung dibakar. Itu ini kan harus harus di freeze dulu, ditaruh di chiller gitu. Paling bagus sih taruh di chiller ya, taruh di freezer ya. Itu cuman kalau nggak di freezer juga bisa di chiller. Bentar ya. Jadi panggangnya emang nggak boleh dempet. Ya itu kan nanti dia melebar kan. Oh, Karena setiap cookies apapun yang pakai baking soda atau baking powder itu dia bakalan melebar gitu. Dan setiap adonan tuh beda-beda. Jadi lu nggak bisa prediksi ini pengen melebar ke sono, melebar ke sini gitu. Jadinya nanti pas sudah selesai kita bakal reshape lagi. Bentar ya. Ini yang walnut itu selalu habis, jadi bener-bener ini malah gua nggak ada stok yang walnut. Ini range harganya berapa sih, Kak? Kalau yang soft cookies dia dari beratnya 75 gram itu aku di harga 35.000 gitu. Jadi kalau ada yang wah ini kemahalan atau apa, lu boleh cek di dapur kita, itu bahan-bahannya emang untuk harga segitu kita kasih yang terbaik bahan-bahannya gitu. Dan kayak brownies pun kita jual di 100.000 gitu. Di peanut butter kita udah banyak bahan yang kita bikin sendiri gitu. Jadi ya Itu berarti 30.000 itu satu 35.000 Iya, 35.000. satu pieces. satu pieces. Iya, kalau browniesnya satu loyang yang kecil 100.000 gitu. Itu ada minimal atau maksimal pembelian? Nggak ada. Nggak ada ya? Kadang orang juga nanya gitu kan, Kak ada maksimum pembelian minimal pembelian nggak
nggak ada ya lu sayang ongkirnya aja kalau lu beli cuma satu kayak gitu-gitu. Cuman kalau lu nggak masalah ya nggak apa-apa. Banyak kok yang beli cuma satu biji. Terus aku apalagi kalau penjualannya pakai aplikasi kan kayak TikTok segala macem, kadang di luar kota gitu-gitu kan. Itu kan jadi mau nggak mau kan harus kita wrapping kan. Kalau di Jakarta dalam kota sendiri kan itu palingan eh, cuma dibungkus rapi plastik udah gitu, karena kan pakai kurir kan langsung dianterin gitu. Tapi kalau yang best seller gimana kak? Yang paling laku? Nah, alhamdulillah itu kayak kita punya semuanya tuh. Bentar ya, sorry. Ya, habis. Ini kenapa? Iya. Untuk yang best sellernya sendiri gimana? Oh, nah untuk bestsellernya ini kita tuh hampir rata semuanya, alhamdulillah. Jadi makanya aku nggak banyak-banyak nambah varian, karena buat aku yang banyakan orang suka tuh yang ini gitu. Jadi kita ada peanut butter untuk brownies toppingnya, yang ini lagi dibikin. Terus ada kenari juga. Terus ada original gitu. Dan kadang-kadang banyak yang belinya toppingnya peanut butter banyak. Tapi kadang-kadang ada satu orang beli 10 toppingnya kenari semua. Jadi semuanya rata. Sama soft cookies pun ini kayak ini aku habis yang walnutnya habis. Soft cookies walnutnya. Aku bikin yang non walnut kan, yang cuma mix coklat doang. Sekarang lagi banyak banget yang order mix coklatnya gitu. Jadi nggak keprediksi, hampir semuanya sama. Kadang-kadang kalau misalkan udah habis kita suka arahin gitu kayak, oh kak ininya habis, padahal stoknya lagi nggak ada. Mau yang ini aja nggak gitu, cuman sama-sama enak kok gitu. Tapi kalau ada yang udah suka sama yang peanut butternya udah saklek, nggak gue mau yang peanut butter gini, oh ya udah mau nggak mau aku bikinin gitu. Ini kalau untuk orderan open 24 jam atau gimana sih, atau kapan? Nah bentar ya, aku sambil masukin. Jadi kalau sambil ngobrol kadang-kadang aku bisa sambil masak juga. Ini udah panas bawahnya. Ini jadi untuk apa namanya, si orderannya itu banyak kan. Jadi kalau orderan itu kebanyakan tuh biasanya tuh malam datang. Ramainya di malam. Kenapa malam tuh kak? Tanya sama yang order ya. Karena gue juga bingung. Sambil jalan-jalan gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Iya, karena gue juga bingung kayak, ini orang jam 2 pagi baru order gitu. Dari soalnya kemana aja sih? Cuman kalau dipikir-pikir mungkin orang kan sampai rumah baru pada kerja, pulang kerja gitu ya, baru pada bisa megang handphone, nge-scroll. Aku sih positive thinkingnya kayak gitu. Jadi pas sampai rumah nge-scroll terus ngeliat postingan aku, oh iya enak nih, langsung order gitu. Cuman kalau siang kan mungkin dia ngeliat terus masih dalam kesibukan sehari-harinya itu kan, jadinya kayak lupa, ntar dulu ordernya. Pas udah sampai rumah baru tuh udah sampai tidur, udah ganti baju, dicuci muka, nge-scroll langsung pada bayar tuh, langsung pada check out biasanya gitu. Kalau yang siang-siang pada nanya-nanya doang. Rojali, rombongan jarang beli. Berarti pagi-pagi ini udah hectic sama pesenan ya, kan? Nah Produktif. justru kalau malam itu aku tuh biasanya tuh gabungin yang dari pagi sampai sore sampai malam, itu langsung aku proses malamnya gitu. Jadi malam tuh aku tuh pasti ribet banget. Aku tidur biasa tuh jam 1-an itu setelah selesai packing segala macam. Nih kalau ngeliatnya udah rapi, berarti semua udah dikirimin, udah pakai kurir, udah jalan semua gitu. Nah kalau yang masih ada sisa kayak gini, ini tuh yang suka kayak ada order nih barusan tuh jam segini baru order gitu. Kak nih jam 10.70 jam 10.57 baru order. Langsung aku bikinin karena sebelum aku berkegiatan. Kalau aku udah selesai berkegiatan, aku pasti kelarinnya besoknya gitu.
dan mereka pun udah banyak yang tahu kayak gitu. Sehari bisa berapa order? Masih belum stabil, tergantung tanggal gajian juga ya. Ada yang sehari tuh sama live ya, kalau kita live di sosial media, aku kan belum rutin live di sosial media. Sekali live tuh bisa cookies bisa bikin 2 kali, sekali bikin kan 40, bisa bikin 2 kali itu langsung habis. Kadang-kadang aku live nggak ngeliat, terus ada yang komen, Kak dicek dulu pesanannya udah berapa, karena mereka tahu aku sendirian kan. Pas aku lihat, udah segini, gue ada stok nggak nih, guys udah dulu ya guys, gue pengen bikin dulu. Aku bilang, ngobrol mulu dari tadi di live gitu kan. Dulu saya kerjain orderan dulu. Ya Kak, nih orderan aku udah aku bayar nih. Mendingan kerjain orderan Kak, jangan live mulu. Ada yang suka komen begitu. Jadi kalau lagi live biasanya bisa sampai 60, 80. Dan aku sih orangnya nggak kemaruk ya, nggak. Aku juga ngerjain sendiri gitu. Takutnya kalau emang semua aku kejar, ntar kualitasnya jadi jelek gitu kan. Namanya orang ngerjain banyakan sendiri kan, takutnya kan jadi nggak kekejar kan gitu. Jadi aku kayak batasin sehari berapa. Kecuali pas live pasti aku udah nyetok dulu tuh agak banyakan. Jadi pas udah sekarang udah punya sistemnya. Jadi kalau udah habis ya udah habis. Kak restock dong Kak, ini aku mau beli. Ya udah habis besok aja lagi ya Kak. Aku pasti bilang kayak gitu. Kak, boleh dilanjut ngapain lagi nih Kak? Udah nih tinggal nunggu doang. Tinggal nunggu Sama ini packingnya. Beda Apa? lagi bakar. Belum, bakarnya ganti-gantian. Oke. Soalnya beda api panasnya, bentar ya. Aku ambil packagingnya. Aku bawa barang-barang yang lebih lepin. Oke, jadi ini aku mau ini packagingnya, dan ini packagingnya pun dari awal sampai sekarang belum berubah. Jadi konsisten dengan sistem yang minimalis, tapi nggak malu-maluin gitu. Dan aku packaging juga sendiri. Jadinya justru terakhir tuh kan di packaging harus pegang sendiri biar nanti ke customernya pun tahu kayak last QC-nya di aku gitu. Kalau ada yang bilang kenapa sih lu nggak kasih ke orang bla 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 bla. Aduh, gua nggak mau kalau ada yang protes atau apa ntar pun nyalainnya orang lain kayak iya nih anak buah saya gini. Ya kalau ada yang kesalahan berarti gue yang salah. Jadi gue tinggal minta maaf, maksudnya kayak oh iya Kak, maaf banget Kak kalau ada yang nggak berkenan bla 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 bla. Gue tipikal orang yang agak susah minta maaf kalau bukan kesalahan gue gitu. Tapi karena ini kalau misalkan yang ngerjain gue dan ada kesalahan, jadi ya udah gue harus fair, gue harus minta maaf gitu. Ya Kak, sorry Kak kalau emang kurang berkenan, maaf banget, dadah kita akan perbaikin gitu. Kak, dari harga yang tadi disebut ini berarti udah include sama packaging juga? Udah, packaging segala macam. Udah net segitulah. Enggak, oh ya plus ongkir, ntar mereka tanggung sendiri ongkirnya. Kadang ada yang mau pesan sendiri, terserah lu deh gitu. Ntar kadang-kadang ada beberapa kurir yang udah apal, jadi udah sering ngambil kesini. Jadi kayak aku misalkan udah mau pergi, aku tinggal gantung di pintu. Pak, cara ambil sini gini. Oke, udah biasa gitu. Ada stiker khususnya nggak sih Kak? Ada. Yang bikin nggak sih? Ini brand aku, Family. Ini stikernya. Ini juga aku juga yang desain, semua serba aku. Filosofi nama Family itu gimana sih? Jadi family ini, kalau ada yang tanya ini artinya apa? Family itu kan kalau soundsnya terdengarnya family, alias keluarga gitu. Jadi ini buat aku kayak makanan aku yang kayak ngingetin sama keluarga kalau makan ini gitu. Jadi dulu aja tagline-nya if you don't have one, can I be yours gitu. Kalau lo nggak punya keluarga, boleh nggak kita jadi keluarga kamu gitu. Terus dan ini juga bisa dilihat, ini logo PAM-nya gede. Itu dari nama aku kan, PAM. Terus ELY, I love you gitu. Jadi PAM I love you gitu.
Jadi ya aku berharap produk aku bisa dicintain sama, kita panggilnya customer kita adalah family kita di luar gitu. Ini nunggu berapa lama kak? Ini Untuk yang cookies 10 menit lagi. 10 menit lagi. Karena ini cookies kita 20 menitan. Jadi ntar kita bakal reshape sendiri. Lo bakal lihat kayak gue yang ngebentuk-bentuk kue, dibulet-buletin. Karena ya itu, kalau udah melehoy dibakar bakalan kemana-mana.